Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan besar yang perlu untuk kita jawab. Pertanyaannya begini: bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu ridha, senang sama kita? Kan kita ini terkadang pingin tahu tuh sikap Allah sama kita. Seperti apa Allah itu ke kita? Apakah Allah itu perhatian sama kita? Apakah Allah itu cinta sama kita? Apakah Allah itu ridho sama kita, sama perbuatan-perbuatan kita, sama amal-amalan kita atau tidak? Ataukah kemudian amalan kita, perbuatan kita udah diterima sama Allah atau tidak? Kan ini ingin selalu pingin kita tahu. Sekarang, apa kira-kira tanda kalau kita bisa ketemu sama Allah? Mungkin kita bisa tanya langsung. Tapi sekarang ini kita nggak bisa ketemu sama Allah. Kita nggak bisa kayak Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah. Kita juga ini nggak bisa mendengar ucapan Allah. Bukan kayak para nabi, mereka dengar, mereka bercakap, mereka melihat. Kalau kita ini Masya Allah, hamba yang udah paling hina lah, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi kira-kira tanda-tandanya apa? Dikatakan kalau kita itu pengen tahu bagaimana sikap Allah, udah coba lihat sikap kita seperti apa. Apa yang ada di dalam hati kita itu seperti apa. Itu jawabannya. Kira-kira kita itu ridho gak sama Allah? Kira-kira kita itu cinta gak sama Allah? Kira-kira kita itu perhatian gak sama Allah? Ya itu aja. Kalau kita perhatian, yakin Allah perhatian sama kita. Kalau kita selalu ingat sama Allah, Allah juga akan ingat sama kita. Saling berbalas. Kalau kita ridho sama Allah, Allah juga pasti yakin deh Allah itu ridho sama kita. Kita udah ridho enggak sama qada dan qadarnya Allah? Ridho enggak sama aturannya Allah? Ridho enggak sama pemberiannya Allah? Ridho enggak sama pengaturannya Allah? Ridho enggak sama semua itu atau tidak? Atau kita ini tukang protes, tukang ngeluh, tukang kritik? Kan seperti itu, lihat aja. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bertanya kenapa begini, kenapa begitu, nggak bisa nerima. Ya yakin. Kalau kita nggak yakin dengan pengaturannya Allah, bagaimana kemudian Allah itu bisa ridho sama kita? Kan di dalam salah satu hadis qudsi kan Allah bilang, kalau kamu itu nggak ridho sama saya, sama pengaturan saya, ya udah keluar aja nih dari dunia saya. Ini kan alam semesta, ini kan duniaku, ini ciptaanku. Ya udah, kalau kamu nggak ridho dengan apa yang sudah aku tentukan, skenario-nya saya, aturan saya, ya udah keluar tuh, cari aja Tuhan lain, cari tuh sutradara yang lain, ya gitu. Kalau kau merasa bahwa kau itu pemain terkenal, pemain aktor luar biasa, ya udah cari aja sutradara lain, jangan bermain di duniaku. Begitu. Cari Tuhan lain deh, kata Allah. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Ini artinya pernyataan yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Nggak mungkin. Kita mau kemana? Wong, ini dunianya Allah, kita juga diciptakan sama Allah. Ya maka nggak ada jalan lain bagi kita, nggak ada jalan lain. Udah tertutup tuh.
bersabar, terima, taat, patuh. Tinggal itu saja. Hanya memang memunculkan sikap itu sangat sulit. Hanya dengan ma'rifat yang benar, dengan pengetahuan yang benar, sikap ini akan kita miliki. Maka perbaiki ma'rifat kita, perbaiki itu pengetahuan kita. Kalau udah benar, yakin penghambaan kita juga akan benar, ketundukan kita juga akan benar. Akan muncul tuh rasa cinta, akan muncul tuh rasa ikhlas, akan muncul tuh rasa ridha dengan apa saja. Itu pasti. Kenapa wali-wali Allah itulah bisa melakukan itu? Rabi'ah bisa, Bayazid Al-Bistami bisa. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mau. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita nggak mau. Kita nggak mau belajar. Kita selalu merasa sok merasa pintar, merasa tahu semuanya, merasa paling alim deh. Kita nggak pernah memposisikan diri kita itu orang yang siap untuk belajar, orang yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah memposisikan itu pada diri kita. Coba posisikan diri kita sebagai hamba yang fakir, yang nggak punya apa-apa, yang selalu siap untuk apa? Siap untuk menerima sesuatu. Hanya orang fakir tuh yang siap untuk menerima sesuatu. Diberi apa saja pasti dia terima. Tapi kalau kita sudah merasa kaya, sudah merasa punya segala sesuatu, kita pasti akan pilih-pilih. Oh, ini gak cocok sama saya, ini gak saya suka. Kenapa? Karena Anda merasa Anda punya semuanya, Anda bisa beli ini, Anda kaya kok, Anda bisa atur. Gitu. Kalau orang fakir, coba Anda lihat orang-orang miskin gimana, dikasih apa saja. Mereka terima, mereka bersyukur. Dikasih uang 1.000, terima kasih ya Allah. Tidak dikasih, mereka pun masih bersyukur. Terima kasih Allah, masih bisa hidup. Begitu. Itulah sikap seorang hamba. Itu kalau kita sudah merasa fakir, makanya munculkan tuh perasaan fakir. Tapi kalau kita ini melihat diri kita punya segala-galanya, ya udah, kita nggak bakalan mau diatur. Coba lihat, ada nggak orang pintar yang mau dinasihati? Ada nggak orang pintar yang mau diajar? Enggak. Dia pasti merasa apa? Merasa pintar, walaupun sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Memang susah orang kalau sudah tak susah, nggak pernah ingin belajar, nggak pernah merasa bahwa masih ada orang yang lebih berilmu dari dia. Dikritik saja, diberitahu saja, dia protes, diingatkan itu saja. Orang hanya bertanya, betul nggak itu? Tapi karena merasa bahwa itu bersifat mengkritik dia, sepertinya menyalahkan dia, dia akan protes. Janganlah. Lihat, diri kita itu orang yang nggak punya apa-apa, pantas salah. Akan selalu melihat diri kita itu ya bisa salah, gitu aja. Maka kondisi-kondisi seperti ini akan bisa mengangkat derajat spiritual kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.